Halo Youngpreneurs, balik lagi ke Omset, obrolan menarik seputar bisnis. Oke, kenalin, aku host pada episode kali ini benar-benar para kawan Bani. Jadi kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih dari FEB teman-teman. Mungkin kakaknya bisa perkenalan diri dulu. Halo teman-teman, kenalin nama aku Muhammad Yusuf Kadafi Nasution. Aku dari Ekonomi Islam Angkatan 2024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, jadi kalau nggak salah tadi kita cerita kakaknya juga itu sebagai ketua angkatan ya di ekonomi. Betul, aku jadi ketua angkatan di FEB. Oke, jadi gimana kak kabarnya hari ini? Mungkin habis ngapain gitu atau ngapain? Kabarnya hari ini senang banget ya, karena kita bisa berdiskusi sama teman-teman semua pada sore hari ini. Kebetulan tadi aku tuh habis dari Batu, habis dari nonton teman-temanku alumni SMP lagi main basket di Batu. Oke, mantap. Berarti lagi senang juga lah berarti ini. Lagi senang banget asli. Oke. Mungkin kali di podcast kali ini kita bisa ngomong santai aja kali ya. Kayak lagi tukar-tukar informasi nongkrong aja deh. Itu Gitu. ya. Jadi mungkin aku boleh nanya langsung aja nih kak. Boleh. Aku pengen nanya. Kan kakaknya ini kan udah mulai bisnis dari muda hebatnya. Iya. Kita bisa sebutnya tuh sebagai entrepreneur berarti dong. Betul. Menurut kakak tuh apa sih anti entrepreneur muda pada mahasiswa saat ini itu? Menurut aku ya teman-teman, entrepreneur muda pada mahasiswa saat ini itu ialah orang yang berusaha untuk memperkenalkan, mempromosikan, serta menjual apapun. Bahkan ada juga yang menjual skill yang dimiliki orang tersebut. Dan itu bisa disebut sebagai entrepreneur muda khususnya bagi mahasiswa gitu sih. Bahkan kalau orang berarti kan dari jual skill juga ya. Berarti itu bisa dibilang kayak jual kelas. Itu juga bisa dibahas sebagai entrepreneur muda berarti. Betul banget. Jadi kalau jual kelas, jual CV, jual template apa, itu disebutnya kalau zaman sekarang itu jual produk digital. Oke, bener. Oke kak, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Kenapa sih? Kan kakak kan udah mulai bisnis tuh. Kenapa mulai tertarik sama bisnis? Karena dan kompetisi gitu. Oke, kalau mulai tertarik di bisnis ya jujur, itu aku dari kecil banget, dari kelas 1 SD, aku tuh disuruh megang toko sama orang tua aku, sama umiku, iya. Karena aku waktu SD itu masuknya jam 9, aku megang toko dari jam 6 sampai jam 8.30 waktu itu. Jadi megang toko, aku ngerasain megang uang yang lumayan lah ya. Bisa puluhan juta waktu itu megang uangnya. Anak SD loh. Anak SD. Iya, makanya. Aku jadi kasir dan ya aku ngitung pembayaran semuanya transaksinya lewat aku. Dan pada akhirnya aku kok banyak banget nih duitnya. Jadi aku ingin menjadi pengusaha sih. Jadi Karena itu awalnya. itu spark awal lah ya. Spark awal. Mulai dari awal kayak gini. Tapi kalau misalnya di kompetisi yang benar-benar buat aku pingin benar-benar menjadi high achiever itu masih SMA karena aku ikut forum nasional waktu itu. Benar. Berarti kayak dari gara-gara tadi SD itu ya berarti. Iya, Bener mulai. SD itu benar banget. Oke. Jadi kan kakaknya ini punya CV yang ibaratnya bagus banget nih. Kita anggaplah. Dan berarti kan ibaratnya kakak tuh punya personal branding tuh sebagai mahasiswa yang aktif Siap. di kompetisi, di dunia MC juga. Gimana sih kak menurut kakak tuh pentingnya personal branding sama mahasiswa tuh gimana? Oke teman-teman, pentingnya personal branding itu di zaman sekarang ya, personal branding itu sangat penting. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena ada penelitian yang menyebutkan bahwasannya orang-orang itu 90% itu dipilih dari orang-orang yang terlihat. Jadi ketika HRD maupun siapapun orang yang ingin menginvite seseorang baik untuk menjadi MC ataupun untuk mengerjakan proyek apapun itu, mereka itu mager untuk cari ke dalam banget. Jadi mereka ngelihat orang-orang yang ada di permukaan, orang-orang yang sering menampilkan diri, walaupun memang sebenarnya nggak terlalu jago, tapi kalau kita terlihat di permukaan, kita yang nantinya akan dipilih. Jadi kayak gitu. Jadi personal branding menurutku sangat penting. Jadi kayak misalkan ada orang yang misalkan jago banget nih, tapi dia tuh kayak personal brandingnya tuh gak ada tuh bakal susah banget dilirik ya sama orang. Bener banget. Walaupun jago banget, sejago apapun, tapi kalau misalnya nggak pingin terlihat atau bahkan menutup diri, itu bakal susah untuk dilihat. Apalagi di dunia digital yang udah berkembang Iya, banget sekarang bener gitu. Iya sih, bener sih. Oke, kira-kira kan kakak kan ibaratnya kita anggap aku anggap tuh kakak tuh personal brandingnya udah bagus banget. Yang kakak rasakan sendiri tuh manfaatnya tuh apa sih kira-kira? Ya, buat saya teman-teman, personal branding itu dari personal branding aku dapat uang. Penghasilan aku dari personal branding itu juga lumayan. Ada dari 3 sampai 4 sumber penghasilan. Yang pertama jadi MC, yang kedua jadi speaker, yang ketiga jadi content creator, yang keempat jadi KOL, key opinion leader. Nah, dari 4 itu penghasilannya ya mungkin beda-beda lah ya. Tapi dari keempat itu aku mendapatkan yang pertama uang, yang kedua exposure yang luar biasa juga, yang ketiga orang-orang banyak kenal aku dari personal branding gitu. Dengan banyak orang juga jadinya
bakalan banyak koneksi dong pasti. Bener sih. Jadi aku tuh pengen nanya sedikit personal aja sini. Kayak jadi selain kakak tuh kan pernah jadi duta juga ya? Bukan duta deh, sorry. Jadi MC di duta FEB Iya, kemarin ya. benar. Jadi aku pernah ngeliat juga kakak tuh menjadi ini MC juga di beberapa kegiatan dan seminar. Boleh nggak sih kak cerita kayak gimana perjalanan kakak tuh hingga akhirnya bisa percaya diri deh dan bisa akhirnya kayak tampil di depan umum gitu tuh gimana sih? Mungkin aku percaya diri itu dimulai dari beberapa banyak hal. Akan tetapi banyak quotes juga yang membuat aku percaya diri, dan salah satu yang aku tanamkan pada diriku itu quotesnya berbunyi, "Don't downgrade your dream to match your reality, upgrade your faith to match your vision." Jadi dari situ aku benar-benar selalu nge-upgrade walaupun sesusah apapun rintangannya, susah apapun tantangannya, aku selalu melewati itu semua sehingga bisa public speaking di depan banyak orang. Dan sebenarnya titik tumpunya itu cuma satu, teman-teman. Jadi waktu itu sedikit cerita ya. Iya, nggak Waktu aku masih public speaking, buku yang paling aku sering baca itu Seni Berbicara. Nah, dari buku itu aku belajar teori banyak, akhirnya latihan public speaking banyak banget, dan pada akhirnya aku sampai di debat ketua OSIS waktu itu di SMA aku. Nah, di debat ketua OSIS itu, aku yang walaupun udah public speaking, itu seperti kereset ulang, jadi orang yang baru lagi, newbie lagi di public speaking, dan itu geter banget. Itu segeter ini tangannya. Akhirnya sama calon wakilku ditepok tangannya. Tek, fokus kata dia. Akhirnya aku fokus, dan akhirnya dari situ semua rasa tremor itu menghilang. Gitu. Jadi kayak benar-benar ada satu momen di situ ya. Jadi karena kemampuan kakak dengan public speaking yang bagus lah kita biasa bilang. Apa sih bisa itu kayak apakah itu dapat mempermudah kakak di dunia bisnis juga? Untuk dengan public speaking yang bagus ya, teman-teman. Sebenarnya public speaking itu banyak ya. Mungkin salah satu dari public speaking cabangnya itu adalah komunikasi dua arah. Nah, gara-gara aku belajar public speaking, seni berbicara, dan banyak buku lainnya aku baca, mungkin salah satunya juga Rich Dad and Poor Dad maupun Seni Mempengaruhi Orang Lain, pada akhirnya aku itu banyak belajar komunikasi. Nah, dari komunikasi itu aku bisa menghubungkan suatu hal dengan hal lain, mengkolaborasi apapun permasalahan dengan data dan apapun itu, sehingga akhirnya bisa mempertajam analisisku. Nah, dari pertajam analisisku, aku bisa ketika berbicara dengan mungkin calon konsumenku maupun calon partnerku, itu aku bisa mendilkan lah diskusi itu sesuai dengan apa yang aku mau. Iya, benar sih. Mungkin itu kan salah satu keuntungan lah ya kak, public speaking dalam memulai bisnis deh. Betul. Tapi apa sih kira-kira skill yang paling penting lah selain public speaking bisa dikembangkan oleh mahasiswa seperti Dita nih kan, yang bakal sangat berguna saat memulai bisnis gitu kan? Oke, teman-teman, skill yang paling penting yang bisa dikembangkan oleh mahasiswa pada saat ini selain public speaking, dari aku itu satu, time management. Nah, aku di time management ini menggunakan blocking time ala Elon Musk. Aku mungkin sedikit cerita ya, blocking time ala Elon Musk ini ialah memblok waktu sesuai dengan jadwal yang sudah kita pilih. Nah, kalau Elon Musk sendiri ngeblok waktunya itu misal 5 menit, jam 6 sampai jam 6:05 pagi. Itu untuk membalas email. Selanjutnya jam 6:05 sampai jam 6:10 mandi. Dan itu nggak boleh lewat dari itu. Sehingga akhirnya kita harus fokus pada waktu tertentu untuk menyelesaikan suatu hal. Jadi fokus manusia hanya terfokus pada satu hal. Sehingga dari situ kita bisa nge-growth banget, baik di growth perkembangan diri kita maupun bisnis kita gitu. Jadi itu kayak misalkan 6:05 sampai 6:10 tuh kita melakukan kegiatan, itu nggak boleh sama sekali lewat berarti. Nggak boleh. Bahkan kurang juga atau gimana? Bahkan kalau kurang boleh. Kalau kurang malah bagus. Jadi bagus. kalau aku sendiri ya, karena aku nggak bisa ngeblocking waktu sekuat Elon Musk. Elon Musk itu blocking waktunya per 5 menit. Untuk 5 menit dia harus selesaiin satu tugas. Kalau aku per 2 jam. Per 2 jam ngerjain satu tugas dan sebagainya, akhirnya bisa istirahat dan sebagainya. Kalau misalnya 2 jam tugasku belum selesai, misal aku ada UAS yang harus dikerjain dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Nah, UAS itu ya aku hanya kerjain itu. Dan itu aku ada daily activity harian, aku menggunakan spreadsheet. Itu alhamdulillah udah konsisten hampir 2 semester lah. Mungkin 10 bulan. Dari semester 3. Apa yang paling kerasa setelah ngelakuin yang di oleh Mas itu? Yang paling kerasa? Apa yang paling kerasa dari apa yang aku lakukan itu, ialah aku lebih efisien dalam mengerjakan apapun. Jadi kayak, aku pernah di satu posisi dalam satu waktu, aku ngerjain 12 lomba. Habis itu aku 12 lomba dalam satu waktu. 12 lomba, ada beberapa tugas akademik, aku juga jadi ketua angkatan, aku ngurus bisnisku, sekaligus aku ngerjain, bukan ngerjain, aku tuh jadi panitia, itu di 9 kepanitiaan. Nah, akhirnya, karena aku tahu efisien waktu,
hasilnya semuanya positif. Dan itu direview oleh BPH aku, staffku, kok bisa sih? Kamu tuh banyak banget kegiatan, tapi semuanya hasilnya positif. Positifnya itu bukan positif bagus aja, tapi nge-achieve, mendapatkan sesuatu. Sehingga dari semua kegiatan itu, aku tetap dapat best staff. Best staff, bahkan aku dapat 3 nominasi lain, yaitu staff ter-on time, staff teraktif, dan staff terpositif. Habis itu, lomba aku dari 20 lomba, karena aku pakai itu, aku juara 12 lombanya. Terus ketua angkatan, aku malah menjadi ketua angkatan terbaik juga di departemenku. Dari 3 ketua angkatan, aku yang terbaik. Sekaligus, di 9 kepanitiaan itu, aku nggak pernah burnout juga. Karena efisien waktu. Gokil soalnya. Gokil banget. Boleh, Wi, kayak sekarang kakak tuh lagi ada bisnis yang lagi dijalanin gak sih? Kayak aku tuh pernah dengar kakak tuh pernah bikin bisnis thrift. Gimana tuh kak? Aku pengen denger nih soal bisnis thrift. Kalau bisnis thrift itu sebenarnya aku ngide teman-teman. Jadi kayak aku tahu bahwasannya akan aku dari pesantren ya. Anak-anak pesantren itu banyak baju-baju bekasnya itu dibuang aja. Ya udah, jadi aku kabarin teman-temanku, guys, aku chat satu-satu. Kalian yang punya baju apapun itu yang bagus, entah bermerek atau enggak, asalkan masih layak untuk dipakai, fotoin aja, minta tolong, aku jualin. Nanti kita sharing profit gitu. Jadi pada waktu itu dari semua baju yang aku jual ya, itu sebenarnya masih sisa 1 aja untuk yang thriftku. Mungkin ada puluhan baju waktu itu, sisa 1 sekarang. Dan salah satu yang paling mantep, aku pernah ikut acara event nasional yaitu Global Planet Summit. Itu isinya orang-orang yang datang di situ, ibu-ibu, bapak-bapak yang udah berumur. Penghasilannya ada yang sebulan 200 juta, jualan pengusaha real estate dan sebagainya. Dan salah satu salah satu ibu di kelompokku itu punya yayasan yang ngerjain barang-barang bekas. Jadi ngumpulin barang-barang bekas di Bandung. Dan pada akhirnya aku tuh waktu itu cuma ngebanting dia untuk duduk. Karena udah tua, jadi aku tarikin kursinya, set, beliau duduk. Akhirnya beliau ngomong ke aku, kamu nanti datang ya ke Bandung, aku kasih kartu nama, kamu datang, nanti saya kasih gratis baju bekas. Nanti setelah mau kamu pakai apapun itu, begitu. Itu luar biasa sih. Mulai dari ketidakisengan berarti. Keisengan deh maksudnya. Sebenarnya bukan dari keisengan ya, tapi dari kebaikan. Ini ya kita be kind aja, be gentle. Kita memanusiakan manusia, akhirnya kebaikannya itu datang ke kita. Kayak kita nggak perlu kayak mengharapkan kebaikan orang. Kita nggak mau mengharapkan kebaikan orang, tapi dia bisa Pasti akan datang sendiri. Benar banget. Terus pernah aku dengar pada tahun lalu deh kayaknya kakak tuh pernah juga jualan barang-barang ospek ya kalau nggak salah. Iya. Barang-barang ospek itu cerita juga dong kak, gimana itu? Sebenarnya itu juga aku gabut juga ya, karena aku pas masih ospek masih mabuk, aku pikir kok ini untungnya gede banget nih pasti orang yang jualan ini. Yes. Terus pada akhirnya aku juga punya kemampuan menulis sedikit-sedikit lah untuk menulis esai dan sebagainya. Aku akhirnya juga buka joki, dan untuk ceritanya aku akhirnya ngumpulin orang-orang yang mau nih. Udah kita survei semua vendor, kita datengin vendor percetakan, vendor kemasan, vendor botol, bukan botol ya, apa sih namanya? Tumbler gitu. Kita datengin satu-satu, tak. Kita deal-dealan harganya segini, tak. Akhirnya yaudah kita jualan aja, dan itu lumayan banget sih untuk bisnis yang seasonan ya, yang momentum banget sih jujur. Karena jujur kalau aku sendiri juga sebagai konsumen nih, aku dulu juga pernah beli barang ospek juga. Kakaknya kalau kakak sendiri juga beli nggak belum barang ospek waktu zaman? Ya, dulu aku beli karena ya maba ya, kita kan tahu. Iya betul, nggak tahu gimana gitu kan. Itu kita baru tahu ya. Terus kayak kalau kita lihat barang-barangnya juga pasti, wah ini mas harusnya bisa segini kan. Nanti mungkin kakak kepikiran dari situ juga kali ya. Bener sih. Mungkin sekarang kakak, aku tadi pertanyaan selanjutnya ya kan. Mungkin lagi ada ide bisnis, apa mungkin lagi jalan nih? Ada bisnis baru yang kakak lakuin? Wah, kebetulan bener banget. Aku lagi jualan Porsche. Itu baju lapang ini. Aku pakai teman-teman. Mungkin bisa cek IG-nya axelio.exe. Itu IG IG websiteku. Sorry. Aman. Sebenarnya ini tuh cuman edisional doang. Jadi yang aku jual tuh sebenarnya produk digital. Kebetulan aku tuh punya sedikit kemampuan maupun keunggulan di nyusun template CV, template work tracker, content planner dan sebagainya. Dan aku sering bagi-bagi di Instagramku. Jadi kalau misalnya lagi pingin bagi-bagi nih, aku bagi-bagi. Siapa yang mau tinggal komen mau. Nanti aku kasih gratis. Dan itu banyak banget. Nggak 1-2 orang, tapi puluhan. Waktu itu templateku yang paling laris orang-orang pingin itu template work tracker. Itu nyampe 30-an orang yang di Play Store. Pada mau tuh teman-temanku. Wah, setelah aku pikir, terus terkadang mereka ada yang ngisi juga kan di second maupun di first. Ngeliatin mereka lagi ngisi itu
produktif dan sebagainya lah gara-gara itu. Iya. Aku seneng dan akhirnya kayaknya kalau jadiin bisnis aku jual produk digital kasih harga murah atau harga seikhlasnya pasti banyak sih yang ngambil. Gitu. Berarti lagi jalan dong kan berarti sekarang. Lagi jalan. Lagi jalan. Berarti sekarang kalau misalkan aku pengen nanya juga berarti bisnis thrift sama kayak untuk ospek itu udah nggak jalan atau emang lagi Kalau stop dulu? business trip aku stop dulu karena aku udah nggak cari lagi. Itu kan modalnya agak lumayan gede ya. Dan kebetulan teman-temanku juga baju bekasnya juga udah habis. Jadi aku nggak cari lagi. Terus yang untuk bisnis ospek aku pegangin ke temanku. Gitu. Oke, jadi langsung ke pertanyaan selanjutnya deh Kak. Apa sih Kak kira-kira yang bisa buat mahasiswa tuh untuk berani tech ini dari mulai dari awal gitu Kak? Sebagai misalkan kita nih mahasiswa yang awalnya itu belum pernah pengalaman apa-apa gitu. Itu kira-kira apa sih Kak yang bisa bikin berani gitu kira-kira? Yang pertama sih dari aku ada 5 hal yang paling penting. Itu percaya. If you want it, go get it. Karena nggak akan ada yang bisa nge-save kita, ngamanin kita, masa depan kita ya ke diri kita sendiri. Jadi kita harus percaya, harus believe ke diri kita sendiri. Nah, setelah believe, kita harus punya plan. Kita hidup harus punya tujuan, harus punya arah. Kita mau ngapain sih? Setelah punya plan, kita harus punya aksi. Jangan plan doang tapi nggak beraksi, nanti jatuhnya halusinasi. Jadi setelah kita beraksi, kita melakukan apapun yang kita inginkan sesuai plan, step by stepnya jelas, kita langsung kita doa. Kita dekat dengan Tuhan kita. Itu karena menurutku, dekat dengan Tuhan ini sangat penting ya. Karena sangat membantu lah. Nah, setelah dekat dengan Tuhan, kita harus dedikasi. Setelah dedikasi, akhirnya kita harus resilience. Ketika kita ditempa kegagalan, jangan nyerah. Karena untuk buat cerita dari aku sendiri juga ya. Untuk aku juara lomba pertamaku, aku gagal 30-an lomba dulu. Baru juara pertama kali lomba. Oke. Itu Kak aku pengen nanya juga nih Kak. Jadi kan tadi kita kan udah cerita-cerita deh Kak ya sebelum kita running podcast ini. Kakak tuh pernah ada sebuah event di SMA yang event sekolah gitu kayak lomba-lomba untuk seminar sekolah itu. Dan katanya itu kakak bisa mencapai RAB-nya tuh sampai ratusan juta. Iya. Itu gimana sih Kak ceritanya kayak sebagai anak yang masih SMA, berarti kita belum mahasiswa loh situ kayak. Itu gimana sih karena gimana bisa dapat segitu gitu? Kebetulan waktu itu RAB ku tuh 568 juta ya teman-teman. Itu jujur sangat gede dan aku juga nggak expect kita bakal sampai ke 400 juta waktu itu. Nah, aku tuh sebenarnya yang megang ketiga. Jadi yang megang pertama itu akhirnya jadi ketua OSIS, ngalahin aku. Yang megang kedua itu burn out. Dia sampai masuk rumah sakit 7 hari. Gara-gara megang itu. Aku megang ketiga di sisa 4 bulan terakhir. Itu kita duit baru 3 juta. Dari 568. Nah, di sisi lain, aku kan juga berkaca ya dengan waktu itu ada Alves Putri, ada Sives juga. Mereka tuh duitnya udah banyak-banyak. Nggak banyak-banyak banget, tapi udah lebih lah dari kita. Itu kayak aku jatuhnya juga kayak sedih lah. Kok bisa sih mereka banyak tapi aku belum. Terus pada akhirnya aku coba-coba terus. Aku coba, aku datang ke ustadz-ustadzku, minta petunjuk dan arahan dari mereka. Dikasih tahu ini. Aku coba terapin. Pada akhirnya kita coba 1 hari itu. Aku di satu ruangan kayak gini lah, satu ruangan di sini. Aku bawa 10 orang jadi timku. Kita rumusin gimana caranya kita mendapatkan 568 juta itu. Akhirnya kita bagi jadi 4. Kita punya 4 cara. Aku bagi persentasenya berapa persen. Kita laksanain. Setelah kita laksanain, ternyata 1 bulan nggak worse. Nggak dapet targetnya, nggak nyampe. Itu kaget lah. Kita capek udah dan sebagainya. Akhirnya aku cabut keluar. Cari sponsor keluar waktu itu. Dan itu pakai duit sendiri. Itu lumayan ya. Aku 1 minggu 2 jutaan. Karena aku bolak-balik keluar pakai angkot dan sebagainya. Yang di sponsor Nyari sponsor. Itu benar-benar banyak. Dan itu dicapai banget. Dan orang-orang bahkan ustadz itu juga ngeliat. Ini orang effort banget. Akhirnya tiba-tiba ada yang transfer. Itu donasi pertama masuk 50 juta. Donasi ya? Donasi bukan sponsor. Bukan sponsor. Aku kaget. Habis itu aku cek dong. Maaf bapak ini donasi beneran gak mau jadi sponsor 50 juta. Ini 50 juta loh. Ini gede gitu. Gede. Pada akhirnya enggak, donasi aja. Wah itu mantap banget sih. Itu ngebangun semangat lagi teman-teman semuanya. Pada akhirnya sampai 2 bulan terakhir kita baru terkumpul 80 juta. 80 juta. Akhirnya aku ngomong ke ketua pelaksana aku. Kita perlu ngadain rapat insidental. Karena rapat insidental malah di rapat itu aku dijelek-jelekin. Jujur aja itu jelek-jelekin. Itu bahkan kalau aku ketemu sama adik kelasku waktu itu yang megang juga gantiin aku, itu jadi ini banget Kak, kata dia. Jadi apa ya? Jadi kayak momen yang sangat berharga lah. Itu kayak puter balikan dan semuanya akhirnya diem. Jadi waktu itu acara
lomba, anak-anak divisi acara, lomba, konsumsi, sama perlengkapan lah. Tapi bukan perlengkapan di kita tuh kayak hias gitu. Apa ya hias? Itu Lagi bisa dekorasi. Dekorasi. Nah, itu mereka bilang kita tuh belum bisa berprogres karena belum ada duitnya dan sebagainya. Wah, aku jujur kesel banget. Lah gimana belum berprogres, gimana kalian kok nggak bisa sih ngerjain sendiri dan sebagainya. Padahal anak acara yang bantuin juga aku. Aku bantuin ngerancang konsep grand opening, itu juga aku yang bantuin. Itu aku kesel. Kayak, kok lu gitu sih? Kayak ke gua padahal yang udah nyari dan sebagainya. Pada akhirnya setelah semuanya ngomong, terakhir aku naik tuh emosinya. Aku nangis di situ di depan 200-an orang lah sama di kelas gua ada. Akhirnya aku milih ngundurin diri, aku lempar HP ku, ini urus sendiri. Tak. Habis itu aku off 2 sampai 3 hari. Off 2 sampai 3 hari, set. Mereka akhirnya datengin terus. Di setiap habis sholat mereka datang. Mar, nggak bisa Mar, tanpa lu siapa yang ngerjain lain dia begitu. Dan akhirnya aku luluh, aku kerjain gimana caranya, aku mikir nih, gimana caranya kita bisa dapat 300-an juta lah minimal dalam waktu 2 bulan. 300 juta dalam 300 juta dalam waktu 2 bulan. Akhirnya aku menerbitkan terobosan baru pertama kali di sekolahku. Namanya Misi Suci. Nah, Misi Suci itu, jadi aku pesenin barang untuk semua panitia bawa, semua panitia bakal jualin itu, jualin seikhlasnya. Dan dari situ semua panitia aku proyeksikan mendapat 600.000. Nah, setelah di situ ternyata semua panitia ada yang dapat 2 juta dan sebagainya. Melebihi ekspektasi dong. Melebihi ekspektasi, bukan dikit lah yang dapat di under 1 juta itu dikit. Banyak yang up 1 juta. Bahkan yang dapat 5 juta, yang dapat 15. Nah, akhirnya kekumpul lah 200 juta dan itu menjadi momen yang paling mantep lah. Dalam 2 minggu 200 juta itu jadi ya. Enggak ada ya, kira ya bisa ya pintar. Padahal awalnya targetnya tuh kan 2 bulan 300 ya. 2 bulan. Jadi cuma 2 minggu ya. Makanya jadi akhirnya kecapai ya. Tercapai ya. Target 300 itu. Akhirnya kecapai 300 dan ternyata lebih lah 400. Hampir 400. Juta. Iya. Itu bisa dibilang kayak sangat memorable gak sih Kak? Saatnya udah banget sih. Pencapaian lu sih di sini 380 menurut kakak segitu. Oke, mungkin kali ini aku pengen minta tips kali ya Kak. Gimana sih caranya sebagai mahasiswa, mungkin mahasiswa biasa aja gini yang pengen mulai bisnis gitu. Tips aja. Kalau dari aku ya, yang pertama balik lagi ya, if you want it, go get it, because nggak akan ada yang save you, no one can save you, dan kita nih bakal menjadi our biggest support buat diri kita. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus gerak untuk itu. If you want it, go get it, fight for it, that's it. Jadi itu aja, apa yang kita mau kita harus gerak. Banyak orang yang apa yang kita mau nunggu mood. Akhirnya yaudah kita mood. Misal nih, aku punya target dalam 1 bulan aku harus buat postingan bisnisku per hari sekali. Dan akhirnya ada di hari aku nggak mood nih, lagi capek, pengen istirahat dulu. Itu nggak bisa. Jangan menggantungkan suatu hal kepada hal yang ambigu. Jangan menggantungkan suatu hal kepada hal-hal yang berbau perasaan, mood kita khususnya ya. Dan pada akhirnya aku berpikir, masa aku menggantungkan masa depanku ke mood sih, sehingga aku nggak mau bergerak di bawah mood, tapi akhirnya aku bergerak di bawah sistem. Gitu. Tapi kira-kira Kak, dalam semua dengan kakak yang padatnya gitu, dengan semua keriuhan lah dengan tuh banyak event, kira-kira ada nggak Kak peran agama yang menurut Kakak tuh ada satu tuh momen gimana Kakak tuh kayak oh ternyata juga dibantu oleh agama gitu? Satu momen ya ini bantu banget, yang aku ngerasa dibantu banget sama Allah itu ketika aku lagi lomba dari kementerian, dari Kemendikti Belmawa. Nah waktu itu aku lomba namanya PPK Ormawa. Itu aku tahu banget bahwasannya kalau misalnya aku nggak berdoa, aku nggak believe dengan apa yang aku usahakan, dan aku nggak believe kepada Tuhanku, aku nggak akan sampai tahap itu. Jadi aku bahkan tuh ada doa mingguan. Jadi aku doa mingguan sama timku, aku pimpin doa dan sebagainya. Kita bahkan kalau ketemu, setiap ketemu kita doa. Dan aku rapat ya untuk PPK Ormawa sendiri, aku dalam 1 minggu rapatnya 3 kali. Yang pertama rapat tim pelaksana hari Rabu, yang kedua hari Kamis rapat sama dosen pendamping tapi semuanya ikut juga. Yang ketiga rapat sama semuanya, dosen pendamping, tim pelaksana bahkan sama volunteer. Dan setiap rapat itu kita doa. Dan akhirnya alhamdulillah aku bawa Ormawaku waktu itu eksekutif mahasiswa setelah 6 tahun nggak juara, di tahun aku ke-7 juara. Oh iya, dan aku cetak sejarah waktu itu. Pinter sih, yang itu juga yang aku pengen gitu Ji. Oke Kak, mungkin
tambahan deh, pengen minta tips lagi nih biar bisa update diri juga nih. Gimana sih Kak? Kalau tadi kita kan pentingnya personal branding ya. Tadi aku tanya yang pertama-tama itu. Sekarang aku pengen tahu Kak tips untuk membangun personal branding dan public speaking juga. Sekaligus public speaking yang bagus gitu Kak. Gimana Kak? Oke. Kalau misalnya untuk personal branding, mungkin saranku yang paling pertama aku sampaikan ke semua orang ialah bangun dulu sistem di dalam diri kita. Personal branding online kita nggak akan pernah ngalahin personal branding offline kita. Energi nggak bisa bohong. Jadi kalau misalnya kita jelek di offline kita ketika kita berinteraksi sosial dengan teman-teman maupun orang-orang, kita jelek. Tapi di branding kita online yang bagus, itu bakal hangus. Jadi yang pertama, tidak pernah vibes itu bohongin personal branding. Jadi selalu sistem akan ngalahin vibes. Jadi kalau sistem kita bagus, kita akan menjadi orang bagus sehingga personal branding kita bagus. Jadi yang pertama aku saranin untuk orang-orang yang ingin mulai personal branding, bagusin dulu sistemnya, bagusin dulu diri kita, baru kita perkenalkan ke orang lain. Nah selanjutnya untuk di public speaking, mungkin yang pertama aku bakal sarankan untuk orang-orang ialah perbanyak baca buku. Dengan kita memperbanyak baca buku, knowledge kita akan banyak. Akan tetapi kita nggak bohong, untuk di public speaking tuh kita harus ada jam terbang. Ketika jam terbang kita akan semakin banyak, kita ketika public speaking depan orang kita akan semakin luas. Nah, dan mungkin buat aku sendiri, dari pengalamanku ya, aku learning by doing juga. Aku public speaking yang ngebuat aku bisa berbicara, alhamdulillah bisa bagus, sehingga menjadi beberapa speaker dan MC juga belasan. Itu karena aku pernah di tahap yang ngebuat public speakingku riset ulang tadi, yang aku cerita di awal. Iya, itu ngebuat aku tiba-tiba langsung kayak apa yang setelah aku pelajari itu semuanya hilang. Tapi setelah itu aku amanin, semuanya bakal berjalan lancar sih. Begitu. Mungkin karena pertanyaan udah selesai, boleh deh Kak kasih closing statement ke para young trainers di... Baik. Mungkin closing statement ya teman-teman dari aku. Mungkin aku buka dengan quotes yang menjadi moto hidup aku. Downgrade your dream to match your reality, upgrade your faith to match your vision. Karena ketika kita merendahkan atau bahkan tidak percaya kepada mimpi kita, itu akan menghambat kita untuk beraksi. Ketika aksi kita sudah terhambat, tentunya impian-impian kita, mimpi-mimpi kita, tujuan kita tidak akan kita capai. Sehingga yang pertama, ada 5 hal yang paling penting, yaitu belief, percaya sama diri kita. Yang kedua, plan. Kita harus punya tahu arah dan tujuan kita mau ngapain. Yang ketiga, kita harus beraksi. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan kita. Yang keempat, setelah beraksi, kita dedikasi. Yang kelima, resiliensi. Kita harus punya daya tahan. Kalau misalnya kita menghadapi kegagalan, itu adalah part dari hidup seseorang. Jadi jangan pernah takut untuk menghadapi kegagalan, karena kegagalan itu harus dicoba. Jadi mungkin itu dari aku sih. Oke Pak. Mungkin karena udah selesai kita, mungkin bisa dadah dulu deh. Oke. Dadah. Terima kasih para young trainers. Jadi kesimpulannya untuk podcast kali ini yaitu, kalau menurutku ya, yaitu kegagalan itu justru adalah bagian dari kesuksesan kita juga, mungkin bisa Kak ya. Oke. Mungkin karena pertanyaan udah habis. Terima kasih para young trainers. Dadah. Dadah. See you guys.